Assalamualaikum guys ya. Jadi bertemu lagi dengan saya Akbar Faktu. Pastinya saya akan memberi kalian edukasi maupun motivasi untuk kalian semua. Gimana kabarnya guys? Kalau baik alhamdulillah ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah mendapatkan 1000 subscriber. Dimana perjuangan saya untuk mendapatkan 1000 subscriber itu lumayan sulit kan, untuk perjuangan yang panjang. Mungkin dengan kalian bisa lagi untuk berjuang, atau gimana, kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu kalian harus berjuang maupun pantang menyerah kan. Jangan lupa jaga kesehatan guys. Alhamdulillah kan kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah menurun dan tidak ada lagi. Mungkin dengan kalian menjaga kesehatan kalian, menjaga tubuh kalian bisa sehat seperti halnya kalian berolahraga. Namun kalian itu merupakan jadi yang terberat bagi kehidupan kalian kan. Jadi mungkin dengan kalian menjaga kesehatan, dengan kalian menjaga imun kalian akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi pasti kalian ingin tahu kan, kalian penasaran kan gimana sih caranya saya bisa menghilangkan rasa grogi saat berbicara di depan umum. Jadi saya akan membahas gimana sih caranya biar kalian itu tidak grogi dalam berbicara di depan umum. Ada dua hal yang harus dilakukan. Seringkali orang itu grogi karena yang pertama itu dia takut akan salah, yang kedua itu dia takut orang-orangnya banyak atau dia tidak percaya diri. Kalian pasti sering melihat kan, atau kalian sudah melihat dengan artikel-artikel yang ada tentang nervous. Nervous merupakan musuh terberat bagi manusia, yang dimana nervous juga sering kali kita berbicara di depan umum. Pasti kalian mengalami yang namanya nervous. Nervous itu berarti dimana rasa gugup itu kalian untuk berbicara kan. Gimana kalian cara menghilangkan nervous? Kalian saja tidak mau percaya diri dan tidak mau lagi untuk berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Dan juga orang-orang yang mendengar itu pasti menilai kalian dalam berbicara kan. Kalau kalian nervous, kalian tidak bisa yang namanya percaya diri dan ragu-ragu untuk menampilkan berbicara kalian di depan umum. Orang-orang di depan itu pasti melihat, gimana sih caranya biar kalian itu tidak berbicara itu patah-patah atau nervous kan. Berikut adalah 5 oleh karena itu, kalau kalian ingin mengetahui gimana sih caranya saya tidak grogi dalam berbicara di depan umum kan. Jadi mungkin oleh karena itu saya akan memberitahukan, mungkin dengan tips atau mengatasi ini kalian bisa yang namanya menghilangkan atau mengatasi cara grogi saat berbicara di depan umum. Jadi guys, kalian harus menghilangkan yang namanya nervous di dalam diri kalian. Kalian harus belajar lagi, kalian harus belajar berbicara lagi di depan umum. Kalian perlu berlatih lagi. Tidak bentar itu berlatih, tetapi itu sangat lama. Kalian harus memfokuskan kalian untuk berbicara di depan umum. Kalian bayangkan saja, misalkan kalian itu berbicara di depan umum kan, orang-orang itu banyak, orang-orang itu melihat gimana cara kalian itu berbicara di depan umum. Dan oleh karena itu 5 cara mengatasi grogi saat berbicara di depan umum kan. Jadi kalian pasti penasaran kan gimana sih caranya saya biar tidak grogi di depan umum kan. Yang pertama itu jauhi pikiran negatif. Nah, seringkali kita lihat orang-orang, atau ya tidak masalah lagi kan, saya juga sering sekali yang namanya pikiran negatif selalu datang kan. Nah, kalian jauhi pikiran negatif kalian terhadap
orang-orang di sekitar kan. Misalkan kalian sedang memikirkan apa sih, gimana sih saya harus bagus gitu. Jangan kalian pikirkan begitu. Kalian harus menampilkan yang terbaik dengan mengikuti alur, dengan mengikuti yang namanya teks-teks yang ada. Kalian bisa yang namanya dijauhi dari pikiran negatif kan. Kalian harus memfokuskan diri kalian itu terhadap penonton atau orang-orang yang di sekitar. Bayangkan saja misalkan kalian jadi MC nih, nah tiba-tiba pikiran negatif itu datang ke otak kalian kan. Nah seketika kalian itu akan hancur atau buyar. Kalian bingung mau ngomong apa, kalian bingung harus mau ngapain gitu kan. Yang pertama itu pasti jauhi pikiran negatif, dan yang kedua itu ialah persiapkan materi dengan matang. Jadi yang kedua itu kalian harus mempersiapkan materi dengan matang. Dimana kalian mau tidak nervous, kalian saja tidak memiliki yang namanya materi dengan matang. Kalian harus memiliki materi dengan matang, kalian harus menulis, kalian harus yang namanya memiliki skrip yang dimana kalian itu harus berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang banyak. Dengan kalian memiliki materi dengan matang atau persiapan dengan matang, kalian bisa yang namanya mengatasi rasa grogi. Kalian harus percaya diri lagi, kalian harus bisa mengimbangi antara grogi maupun percaya diri. Tetapi kalian harus memperbanyak percaya diri. Mungkin dengan kalian percaya diri, rasa grogi itu pasti akan hilang, dan dengan materi-materi yang matang dan dengan persiapan yang matang. Jadi yang selanjutnya itu yang ketiga, berlatih sebelum berbicara. Nah, nomor 3 ini sangat penting dalam hal kalian itu harus berlatih dulu sebelum berbicara. Banyak orang-orang di sekitar kalian atau orang-orang misalkan kalian ingin MC kan, di situ banyak orang tidak mau berlatih lagi kan, merasa dirinya bisa dan hafal dengan materi yang ada. Tetapi nyatanya kebalikannya, orang yang tidak mau berlatih dulu, orang tidak mau berlatih berbicara dulu, berlatih berbicara dulu, mungkin sok kepintaran kan, bukan begitu kan. Tetapi saya lihat dari artikel maupun perkataan orang-orang yang pintar itu, tentu saja kalau kalian ingin sekali sukses, kalian harus membuat kesalahan dan pantang menyerah. Nah, itulah contohnya kalau kalian mau berlatih sebelum berbicara. Jangan kalian langsung, misalkan nih kalian ditunjuk menjadi MC, kalian tidak mau berlatih, kalian tidak mau yang namanya sukses dalam hal berbicara di depan umum. Ya gimana kalau kalian mau sukses, kalian saja tidak mau yang namanya berlatih kan? Ya it's okay kalian tidak mau berlatih, tapi terima resiko dari diri kalian gitu lah. Jadi kalian harus berlatih lagi, berlatih. Tidak apa-apa malu-malu depan orang banyak, malu-malu depan teman kan. Mungkin dengan malu-malu itulah kalian bisa menunjukkan ekspektasi kalian sesuai dengan kenyataan kan. Kadang orang-orang itu tidak mau berlatih, dia tidak memiliki yang namanya ekspektasi dari yang bagus, dari yang kita. Dan yang keempat itu ialah temukan ketenangan diri. Nah, jadi temukan ketenangan diri itu sangat sekali kalian harus memiliki yang namanya ya ketenangan diri kalian kan. Jadi mungkin dengan ketenangan diri kalian itu kalian mampu dengan seseorang itu, kalian mampu temukan ketenangan diri kalian. Misalkan kalian tidak mau menenangkan diri kalian ya gimana lagi kalau kalian pasti kalian yang namanya grogi gitu dalam ketenangan diri.
Kalian harus menemukan Mengerikan. ketenangan diri kalian. Kalian harus menemukan jati diri kalian. Gimana sih saya bisa sukses dalam berbicara di depan umum? Gimana sih saya bisa tidak grogi lagi berbicara di depan umum? Nah, kalian harus, yang pertama itu kalian harus menenangkan diri kalian. Yang kedua itu kalian harus ketenangan diri kalian itu harus di atas rata-rata gitu. Kalau dengan diri kalian saja dengan tenang, temukan, jangan kalian cari, kalian temukan ketenangan diri kalian, kemudian kalian bentuk, kemudian kalian berlatih, dan kemudian kalian harus sukses atau kalian harus percaya diri lagi dengan hal-hal yang harus dilakukan gitu. Nah, dengan kalian temukan ketenangan diri kalian, dengan kalian tenang dalam hal berbicara, mungkin kalian bisa berbicara di depan umum dan tidak grogi lagi. Dan yang kelima itu fokus pada diri. Nah, yang kelima ini seringkali orang-orang itu tidak fokus dalam diri dia kan. Seringkali orang-orang di sekitar kalian itu pasti tidak fokus dengan apa yang dibicarakan kan. Tetapi dengan kebalikannya, kalau kalian merasa diri kalian itu fokus, baik itu fokus pada penonton, baik itu fokus kepada audiens, baik itu fokus terhadap perbicaraan kalian, mungkin kalian bisa menghilangkan rasa grogi kalian. Tidak usah memikirkan apa-apa, tidak usah memikirkan gimana caranya saya harus bisa. Kalian harus fokus, dan fokus. Dengan kalian fokus, kalian bisa yang namanya tidak grogi lagi di depan umum. Misalkan pikiran kalian itu, misalkan laut kalian nih, kalian takut habis. Jangan begitu. Mungkin dengan kalian pasti memikirkan, oh MK saya banyak, oh tugas saya banyak. Jangan memikirkan itu. Pokoknya kalian pikirkan gimana caranya saya harus bisa berbicara di depan umum. Public speaker saja dia bisa fokus karena adanya dalam satu tatapan kan, bukan dalam dua tatapan. Satu tatapan itu berarti mata dia condong ke arah penonton atau audiens. Dengan cara begitu, public speaker itu seringkali sukses karena dia dalam satu tujuan dan dalam satu tatapan, yaitu tatapan pada penonton atau audiens. Dengan cara begitu kalian bisa mengatasi rasa grogi. Nah, mungkin dengan cara 5 itu mudah-mudahan kalian tidak lagi yang namanya grogi dalam berbicara di depan umum. Kalian bisa percaya diri lagi. Kalian harus menyiapkan materi secara matang. Kalian harus temukan ketenangan diri, dan kalian harus fokus pada diri sendiri atau fokus pada hal kalian yang mau berbicara. Mungkin dengan saya memberi edukasi maupun motivasi pada diri kalian, kalian bisa menambah lagi yang namanya kepercayaan diri. Maaf kalau saya sering berbicara kepercayaan diri, karena kepercayaan diri itu merupakan sifat utama bagi seorang manusia kan. Gimana kalau kalian tidak mau percaya diri? Gimana kalau kalian tidak mau berani maju ke depan? Mungkin dengan saya berbicara kepercayaan diri, kalian itu semakin bertambah dan kalian itu tidak malu-malu lagi, baik itu menjadi pemateri, baik itu menjadi moderator, baik itu menjadi MC. Dengan kepercayaan diri kalian mampu maju selangkah dari teman kalian kan? Mungkin dengan 5 cara mengatasi grogi saat di depan umum, memang sih saya bukan public speaking yang handal, tetapi saya bisa berbicara atau bisa yang namanya berbicara sedikit. Tetapi dengan saya berlatih, dengan saya yang namanya dengan saya pernah yang dulu yang namanya saya berlatih. Contohnya saja
saya dulu ya maaf ngomong tuh, saya tidak bisa apa-apa dulu, tidak bisa berbicara, tidak percaya diri. Nah, dan mengikuti alur mengikuti proses, karena saya tahu, saya yakin hashtag percaya proses. Mungkin dengan percaya proses kalian bisa yang namanya percaya diri lagi dalam menghadapi situasi atau dalam menghadapi satu hal kan. Mungkin itu saja konten pada saya. Jaga kesehatan guys ya, jaga kesehatan guys ya, karena kesehatan itu lebih penting daripada ya begitulah. Saya Akbar Fakto, see you next time guys, bye bye. Dukung terus channel ini ya, jangan lupa like, comment, and subscribe guys.